Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum faqimus shalah innash sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa la tahinu fi ibtigha'il qawm takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu aliman hakima. Mengawihani ayat 103 J23. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum faqimus sholah innash sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wala
tahinu fi ibtigha'il qaum takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakimah. Faida maka apabila qadaitum kalian telah menyelesaikan as-sholata salat yang dimaksud di ayat ini salat yang kemarin salat khauf, salat ketika perang yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kemungkinan, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Dianjurkan, diharuskan berjamaah kecuali kalau tidak bisa berjamaah. Bahkan dari sholat khauf itu Imam Ibnu Katsir menegaskan dalil yang paling baik untuk dijadikan dalil wajibnya sholat berjamaah itu sholat khauf. Sedang perang saja harus berjamaah, apalagi tidak sedang perang. Kalau sudah selesai sholatnya, fadzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, atau berbaring. Maksudnya berdiri, berlari ya dalam keadaan perang itu. Qu'udan, duduk mau nembak, atau wa ala junubikum sedang tiarap ya. Harus tetap berzikir kepada Allah. Zikirnya zikir dengan hati, termasuk zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, la malja'a minallah illa ilaih. Itu ucapan-ucapan itu selalu membasahi bibir. Meski tidak ada aturan ketat ini baca ini secara umum, istighfar, astagfirullahaladzim ya. Itu dalam kondisi perang harus seperti itu, termasuk dzikir hati agar tetap ingat kepada Allah, tidak kemudian lemah mental ketika perang itu, tidak kemudian juga membabi buta ya, melakukan mutilasi kan nggak boleh, saking jengkel ke musuh mutilasi, membabi buta sampai membunuh kaum perempuan, kakek-kakek, anak-anak nggak boleh ya, harus kuat zikirnya. Imam Ibnu Katsir memberikan penegasan, zikir itu diperintahkan di setiap waktu. Di sini hanya penekanan saja. Jadi dalam kondisi khauf sekalipun zikir itu, apalagi sedang kondisi biasa pun zikir itu wajib, apalagi ini sedang dalam kondisi perang. Termasuk karena sholat dalam perang itu kan banyak rukhsahnya, maka dari itu harus dikuatkan dengan zikirnya. Dan ini menunjukkan ya bahwa zikir dalam perang itu sebagaimana diajarkan Allah di dalam surat Al-Anfal, nanti ada ayatnya, itu sesuatu yang mutlak ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi sedang perang pun zikir itu harus sebanyak-banyaknya. Karena tadi ya, kurang zikir tidak taat sama komandan. Kurang zikir malah mengejar keuntungan sendiri, cari ghanimah ya. Kurang zikir bukannya mendahulukan pasukan, ini malah mendahulukan kepentingan pribadi. Dalam konteks perang hari ini juga sama ya, kita rasakan perang di dunia politik, perang di dunia ekonomi. Kurang zikir, aktif di masjid teh malah memperkaya diri. Kurang zikir, aktif di jamiah teh malah mementingkan ketenaran diri. Hayang pangtenarna jadi pamimpin, hayang kapilem wae gitu. Ini kurang zikir, jadinya saling menghujat, saling merendahkan, bukannya bersatu saling menguatkan, malah saling melemahkan. Makanya di ayat berikutnya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan banyak berselisih, nanti kalian lemah dan hilang kekuatan kalian. Ya, terutama dalam dunia politik ya, karurang dikirna mentak eleh wae ya. Bukannya menyatukan kekuatan demi pertimbangan umat, malah lebih menguntungkan, mempertimbangkan, lebih mementingkan pertimbangan keuntungan masing-masing. Yang penting aman posisi ya. Dalam dunia ekonomi juga sama, yang penting untung sendiri. Akibatnya watadhabari hukum, hilang kekuatan umat Islam. Jadi selama kita dalam dunia dakwah, dalam dunia jihad atau perang modern hari ini, perang budaya, perang ekonomi, kita belum kuat mampu mengalahkan musuh, berarti kurang zikir ya. Bahwa zikir hati atau zikir lisan, kurang zikir ibadah ya. Dan Al-Quran itu konsisten ya, selalu demikian. Solusi dari semua problem karakter itu kembalinya ke ibadah. Di pendidikan sekuler mah kan tadi penting ke ibadah teh, penting keahlian logika, keahlian fisik. Tapi kalau di Islam itu penting ya, keahlian logika fisik juga penting. Wa'idullahu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, kendaraannya, senjatanya. Tapi selalu ditekankan penting juga itu olah jiwa. Para sahabat Nabi juga di perang Badar tidak latihan militer serius, tapi bisa menang. Kenapa? Karena olah jiwanya kuat. Orang latihan manajemen ya, latihan apapun nggak ada apa-apanya kalau olah jiwanya lemah. Yang penting itu zikirnya. Dan ini juga jadi catatan kaitannya dengan yang kemarin kan, ketika safar. Kita kadang ketika safar kurang zikir, rarasaan keur ulin, sholat di penginapan lain ke masjid ya, sholat di hotel, abong di jamak kosor, wirid nage di jamak kosor ya. Ngaji Qur'annya nggak ada, wirid pagi petangnya lupa, senang-senang we. Sedang takut saja harus fokus dikir teh, apalagi sedang senang-senang ya. Jadi sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir, ini sebagai penekanan karena zikir itu di semua aktivitas wajib, apalagi dalam konteks perang, konteks sedang dalam keadaan khauf. Fa idza tuma'nantum, jika kalian sudah tumaninah, sudah tenang, faqimus shalah, silakan dirikanlah salat sebagaimana biasa. Inna sholata, sesungguhnya salat, kanat keadaannya, alal mu'minin, bagi orang-orang beriman,
kitaban, satu ketentuan, satu catatan yang sudah pasti, satu kewajiban, mauquta yang telah ditentukan waktunya. Jadi kalau sudah aman mah kembali ke ketentuan yang sudah berlaku, terutama dalam masalah waktu, nggak boleh dilabrak seenaknya. Kalau dalam sholat khauf boleh, silakan. Dan tentang waktu sholat ini kita tahu dalam hadis Nabi SAW sangat menekankan ya bahwa yang pertama, amal yang paling utama itu orang yang konsisten dalam waktu sholat fi awali waktiha. Nggak perlu kita pertentangkan kan di ayat yang lain la ilaha illallah, di hadis yang lain amal yang paling utama itu la ilaha illallah. Di hadis yang lain amal yang paling utama itu banyak memberi makan, ya, tut'imut ta'am wa taqra'us salam, banyak menyebarkan salam kepada siapapun. Para ulama sepakat Nabi bukan berarti inkonsisten, tetapi justru mengajarkan ini semua satu kesatuan, bahwa amal yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, tauhid yang kuat, yang cirina salatna fi awali waktiha, konsisten dalam waktunya. Dan orang yang konsisten dalam waktunya itu pasti dermawan. Dermawannya tepat sasaran. Ke siapa? Ke fakir miskin. Di urang mah kajen dermawan ka bangkir ka rentenir. Berehan ka rentenir mah sabaraha bungana wae ge diudag. Kulantaran dudunya hayang motor, hayang mobil, hayang imah, ngabelaan sodakoh ka rentenir. Tuh makanya Al-Qur'an mengkritik fawailul lil musallin, dari awalnya yukadzibu biddin, berarti nggak bener la ilaha illallahnya. Apa cirinya? Fawailul lil musallin, nggak bener sholatnya. Kadituna wa yamnaunal maun, boro-boro ngasih sodako mereng nginjem wage pedit. Itu kan yang menyebabkan umat Islam terjebak kanu riba teh. Salah satunya ini dosa orang-orang kaya, boga duit disimpan di bank, lain edarkeun menggerakkan perekonomian umat. Cenah teu meunang boga rekening di bank boleh, sekedar untuk menyelamatkan uang, transaksi keuangan silakan. Saya juga punya sebenarnya tilu. Tapi bukan untuk menyimpan uang, mengendapkan uang sampai orang miskin bingung. Dek minjem ka saha, kapaksa we ka bank emok, bank keliling, bank naon deui, bank berdasi sarua wae dorakan. Jadi itu semuanya satu kesatuan. Matak dina surat Al-Maun dikritik fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun yang paling utama kan dalam masalah waktu. Kalau orang udah nggak konsisten dalam waktu sholat, dia nggak konsisten akidahnya, dia tidak akan konsisten dalam berdermaknya. Jadi tadi teh salah kaprah. Dermawana ka rentenir, ka bangkir, ya. Meuli imah ngalipet ratusan juta oge, daek we. Unggal poe teh ngitung-ngitung hutang we, nya unggal bulan tanggal hiji teh nu dipikiran teh hutang. Alladzi jama'a malau wa addada. Nah ini jadi satu kesatuan, tidak perlu kita bingung apalagi nuduh Nabi inkonsisten. Maka dari itu ketentuan waktu sholat ini harus kita perhatikan. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina, fi ibtighai, dalam mengharapkan, arti asalnya al-qaum, kaum. Ini dalam konteks perang, jangan merasa lemah
mengejar musuh. Jangan merasa lemah mengalahkan musuhnya. Tong jika Persib memeh main yang Barcelona cana naon meok memeh dipacok, nah nggak boleh begitu. Boleh yang Barcelona nya yang Bali wae seber. Nggak boleh dalam perang itu ya. Jangan merasa lemah peleheun. Saya masih ingat ya, dialog terakhir lah, salah satu dialog saya dengan Ustaz Entang almarhum. Ustaz, geningan umat urang teh, jamaah urang teh milihna ieu. Cek ana oge, kata almarhum, kenapa tidak mencalonkan sendiri? Ustad alasana peleheun, tanu kitu cenah jalma munafik teh. Berjuang mah mudah bener bae eleh daripada munang bari salah. Jadi belum apa-apa geus aya sieun peleheunnya bae atuh. Dina elehna oge nu penting urang memperjuangkan kebenaran. Itu dikaitkeun ieu jeung dikir salat, berarti nyambung. Kenapa orang lemah kurang dikirna? Kenapa orang belum apa-apa meak meme dipacok tebalik salatna? Kalau salatnya bagus, dikirnya bagus, enggak ada mental inferior itu. Kalaupun kalah matinya juga mati syahid. Mun menang alhamdulillah, mati alhamdulillah. Jadi enggak ada takut. Wala tahinu fi ibtighail qaum. In takunu, jika keadaan kalian ta'lamun terluka atau kalah, fa innahum ya'lamun, mereka juga terluka, mereka juga kalah, kama ta'lamun, sebagaimana kalian terluka. Kalau banyak korban, banyak yang terluka, sama musuh juga. Ante cenah itu menang ayeuna kamari kan nanti juga. Udah normal yang namanya perang, ada kalah, ada terluka. Jangan sampai terluka itu membuat kita lemah, tidak bersemangat. Dalam konteks yang luas, yang namanya berjuang, terluka, sakit hati, miskin, normal, semua juga begitu. Orang kafir juga memperjuangkan kekafirannya, ada lemahnya, ada terlukanya, ada kalahnya. Makanya di surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru, sabar jeung pakuat-kuat sabar. Hese eta terjemahan bahasa Indonesia mah. Sabar dan saling menguatkan kesabaran, hese da teu pas. Saling berkuat-kuat. Berkuat-kuat sabar. Orang kafir saja sabar dalam memperjuangkan kekafirannya, masa kita tidak sabar? Kita terluka, kita kalah, kita miskin, kita dihina, sama orang kafir juga mengalami. Cuma tentu ada bedanya. Watarjuna, kalian mengharapkan, minallah, dari Allah, ma la yarjun, apa yang tidak mereka harapkan. Nah itu bedanya kita dengan orang kafir. Kita kalah tetap dapat pahala, kita menang dapat pahala. Orang kafir menang nggak dapat pahala, kalah we ka neraka, dek menang dek eleh oge. Kenapa ada sesuatu yang lebih yang kita yakini tidak membuat kita kuat? Ya. Dalam konteks perjuangan hari ini, mau di mana saja, mau di level masjid, ormas, pesantren, madrasah, RT, RW, lurah, desa, pasti kita akan mengalami terluka, pasti kita akan mengalami tersakiti, pasti kita akan mengalami lelah, stres. Tapi itu semua jangan membuat kita tahinu, merasa hina, merasa rendah. Kenapa? Karena kita ada yang kita harapkan. Ya, jadi lamun orang lemah, punung, naon deui, ya,
pesmeer dan sebagainya kalah, berarti kita tidak yakin dengan Allah. Kurang ya dikir la ilaha illallahna, kurang dikir subhanallahna, kurang dikir Allahu akbarnya. Kalau kita yakin Allahu akbar, nggak boleh kita merasa lemah. Kalau kita yakin subhanallah, la ilaha illallah, maju terus, pantang mundur. Lelah karena istirahat nggak apa-apa, tapi jangan membuat kita hina, pundung, meninggalkan medan laga. Siga nutu yakin ke Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Enggak mungkin Allah memberikan hukuman yang salah. Seandainya kita kalah dalam perang, terluka, tersakiti, Allah tahu harus seperti apa. Allah pasti bijaksana memberikan hukuman yang terbaik untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.